Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai kemajuan rohani. Dalam Lukas 14 ayat 26-27 mengatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, setiap orang Kristen harus mengalami yang namanya kemajuan rohani. Menurut Alkitab dan para kaum saleh, kemajuan rohani tak lain adalah makin bertambahnya unsur-unsur Allah di dalam kita. Allah itu roh. Jikalau roh Allah berdiam di dalam diri kita, maka kita sudah menjadi rohani. Kemajuan rohani berarti unsur-unsur Allah makin bertambah di dalam kita. Misalnya, pada saat kita baru beroleh selamat, unsur Allah yang ada di dalam kita adalah 100. Kini karena rohani kita mengalami kemajuan, unsur Allah itu bertambah menjadi 200, bahkan 300. Itulah kemajuan rohani saudara-saudari. Banyak orang Kristen begitu beroleh selamat, segera menyingkirkan banyak kesenangan dosanya. Namun, hanya menyingkirkan kedosaannya saja tidak cukup saudara-saudari. Untuk mencapai kemajuan rohani, kita harus menyingkirkan benda-benda, perkara-perkara yang telah merebut kedudukan Allah satu demi satu. Saudara-saudari, yang kita perlukan tidak saja menjadi bersih, bahkan menjadi murni. Karenanya, jangan sampai kita diduduki oleh segala sesuatu yang di luar Allah. Pada saat Allah bekerja di dalam kita dan Ia menyuruh kita menyingkirkan apa-apa yang di luar Allah, itulah saat kerohanian kita berjalan maju. Kita harus kembali bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ada benda-benda yang terus-menerus tersingkir dari diri kita atau dari dalam diri kita? Ingatlah, jika tidak ada apa-apa yang tersingkir dari diri kita, kita tidak akan mencapai kemajuan rohani. Jika selama 1 bulan tidak ada apa-apa yang tersingkir dari diri kita, itu berarti kita tidak ada kemajuan selama 1 bulan. Jika selama 1 tahun tidak ada apa-apa yang tersingkir dari diri kita, itu berarti sudah 1 tahun pula kita tidak ada kemajuan rohani saudara-saudari. Seorang Kristen yang maju pesat kerohaniannya adalah seorang yang setiap hari menyingkirkan unsur-unsur di luar Allah. Hari ini ia membuang kemuliaan yang sia-sia, besok ia membuang kesombongan, beberapa hari lagi kebiasaan yang banyak bicara tersingkir dari dirinya, dan lewat beberapa waktu lagi ia nampak tabiatnya yang pemarah itu juga harus disingkirkan saudara-saudari. Saudara-saudari, jika hari ini kita masih memikirkan diri kita sendiri, hidup untuk kesenangan kita sendiri, artinya kita belum mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Saudara-saudari, karena ketika kita hidup di dalam roh, hidup kita bukan lagi milik kita saudara-saudari, melainkan Kristus yang di dalam kita. Kasih Allah bekerja di dalam kita. Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Ada orang yang sebentar saja sudah dapat meninggalkan semuanya, tetapi 2 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian, ia kembali lagi merangkul semuanya itu. Artinya, meninggalkan segala sesuatu menurut Tuhan adalah yang dikerjakan dan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Pekerjaan salib itu dilaksanakan oleh Roh Kudus ke dalam diri kita. Kita baru dapat menyingkirkan sesuatu jika Roh Kudus telah melaksanakan pekerjaan salib. Bagaimana Roh Kudus dapat melaksanakan pekerjaan salib? Asal kita ada sedikit saja hati yang terbuka kepadanya, Roh Kudus pasti segera melaksanakannya di dalam diri kita. Tuhan Yesus disalib telah menyingkirkan segala sesuatu. Kemudian Roh Kudus datang melaksanakannya berdasarkan tertujunya hati kita kepada Allah. Kemajuan rohani pada pihak positifnya berarti bertambahnya unsur Allah. Di pihak negatifnya berarti tersingkirnya benda-benda milik kita sendiri. Berapa banyak yang tersingkir tergantung pada berapa banyaknya hati kita tertuju kepada Allah.
Semoga setiap hari dari dalam diri kita ada benda-benda yang tersingkirkan. Itulah yang dikatakan mati setiap hari. Jika tidak ada benda-benda yang tersingkirkan, itu menunjukkan rohani kita tidak mengalami kemajuan, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.